Pas istirahat, salah satu dari teman Mbak Dini ada yang main sentel ke hutan-hutan. Dan tiba-tiba di salah satu pohon, Mbak Dini melihat ada seorang anak kecil cowok, mukanya pucat banget dan rambutnya acak-acakan. Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue, Zulham Adam. Kali ini gue akan membahas kisah mistis pendakian di Gunung Gede, Pangalengan. Buat kalian penasaran, stay tune terus. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel gue dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sebelumnya gue pengen ngucapin makasih banyak buat Mbak Dini yang udah ngizinin gue untuk membahas pengalaman mistisnya di Gunung Gede. Jika kalian penasaran siapa Mbak Dini ini, langsung cek aja Instagramnya, ada di bawah sini. Mbak Dini dan teman-temannya menuju Gunung Gede tanggal 10 Juni 2019. Mbak Dini menuju base camp sekitar jam setengah 9 malam, berangkat dari Bogor dan sampai di base camp kisaran jam 11 malam. Karena waktu sudah sangat malam, akhirnya Mbak Dini dan teman-temannya memutuskan untuk nginep satu malam di base camp. Besok paginya, sekitar jam setengah 6, Mbak Dini bangun dan langsung prepare untuk memulai pendakian. Jam 6 Mbak Dini langsung menuju pos pendakian. Sampai di pos pendakian, Mbak Dini udah ngalamin hal yang gak enak. Salah satunya, pundaknya berat sebelah. Dalam hatinya, mungkin faktor carrier kali ya. Akhirnya Mbak Dini langsung memulai perjalanan nanjaknya. Di pos bayangan, ternyata ada salah satu dari anggota Mbak Dini yang jalan duluan. Karena takut kesasar atau gimana, akhirnya Mbak Dini dan dua orang temannya langsung mencoba untuk ngejar temannya yang jalan duluan. Pas sudah kekejar, kisaran jarak 5-7 meter, akhirnya orang itu tiba-tiba ngilang. Dan Mbak Dini dan dua orang temannya memutuskan untuk istirahat dulu di pos. Mbak Dini kaget, tiba-tiba temannya yang dikejar tadi masih ada di belakang bersama rombongan lainnya. Jadi siapa yang tadi kita kejar, dalam hati Mbak Dini. Akhirnya kita nggak pedulin itu semua. Nggak lama dari situ kita sampai di kandang badak. Karena waktu masih menunjukkan pukul 2 siang, akhirnya Mbak Dini dan teman-temannya memutuskan untuk istirahat dulu di kandang badak sejenak. Nggak lama istirahat, akhirnya Mbak Dini dan teman-temannya melanjutkan untuk menuju ke puncak gede. Ketika menuju puncak gede, Mbak Dini dan teman-temannya sudah mulai terpencar-pencar. Di sini masih belum ada mistis-mistisnya. Nah, saat beberapa anggota sudah sampai di tanjakan setan, ternyata 3 anggota ada yang ketinggalan di belakang. Ternyata salah satu dari 3 anggota yang ketinggalan tersebut ada yang asmanya kambuh. Akhirnya ketua timnya langsung memutuskan untuk ke bawah dulu dan menyusul 3 orang tersebut. Di bawah, ketua tim Mbak Dini menemukan rombongan lain yang sedang membantu 3 orang temannya yang sedang kesusahan mencari bantuan. Setelah itu, abang-abang rombongan tersebut langsung bilang, ini temennya kita bawa ke kandang badak lagi aja ya, karena udah tidak mungkin lagi untuk menanjak ke puncak. Akhirnya ketua tim Mbak Dini setuju dan ketua timnya langsung memutuskan untuk naik ke atas nyamperin Mbak Dini yang dekat tanjakan setan tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:49 sore. Terdengar suara teriakan ketua tim Mbak Dini dari bawah. "Woi, prepare buat turun sekarang, cepetan!" Akhirnya Mbak Dini langsung prepare untuk turun ke kandang badak. Karena waktu sudah menunjukkan maghrib, Mbak Dini tetap melanjutkan perjalanan untuk turun ke bawah. Hari mulai gelap dan yang bawa senter cuma sedikit. Akhirnya Mbak Dini buru-buru dan teman-temannya untuk menuju kandang badak. Di tengah perjalanan, Mbak Dini dan teman-temannya memutuskan untuk istirahat sebentar. Dari sinilah cerita mistisnya dimulai. Pas istirahat, salah satu dari teman Mbak Dini ada yang main sentel ke hutan-hutan. Dan tiba-tiba di salah satu pohon, Mbak Dini melihat ada seorang anak kecil cowok, mukanya pucat banget
dan rambutnya acak-acakan. Anak kecil cowok ini pakai bajunya lusuh banget. Akhirnya di situ Mbak Dini udah mulai nggak tenang dan langsung bilang ke teman-temannya, udah yuk kita turun lagi, takut kemalaman. Akhirnya Mbak Dini dan teman-temannya langsung menuju ke kandang badak. Sampailah di kandang badak. Setelah sampai di kandang badak, akhirnya sebagian teman Mbak Dini nyari temannya yang 3 orang tadi sakit. Dan Mbak Dini memutuskan untuk mencari tempat untuk membangun tenda. Saat Mbak Dini dan 2 orang temannya sedang duduk, tiba-tiba salah satu dari temannya ada yang nangis. Di situ Mbak Dini langsung kaget dong. Langsung nanya, "Kamu kenapa?" Dan dijawab, "Enggak kok, aku nggak apa-apa." Akhirnya nggak lama kemudian ada pendaki lain yang nyamperin kita berniat untuk membantu mencari teman kita yang tadi sakit. Dan pendaki lain ini bilang, kalau sudah malam jangan pernah ada di jalur pendakian Gunung Gede, bahaya. Akhirnya kita iya aja, kita terus bangun tenda. Setelah tenda jadi, akhirnya teman kita yang 3 orang tadi ketemu. Singkat cerita, keesokan harinya jam 7:30 teman-teman Mbak Dini prepare untuk menuju ke Puncak Gede. Karena sebagian anggota ada yang sakit dan kecapean duluan, akhirnya sebagian anggotanya ada yang tidak ikut ke puncak, termasuk Mbak Dini. Setelah sisanya pada naik ke puncak, Mbak Dini dan yang tidak ikut ke puncak cerita-ceritalah di tenda dan langsung menyiapkan untuk makan nanti siang. Singkat cerita, sekitar jam 3 sore, Mbak Dini dan teman-temannya prepare untuk turun ke bawah. Jam 3:30, Mbak Dini langsung turun menuju base camp. Saat turun ini, Mbak Dini dan teman-temannya sudah terpisah-pisah, termasuk Mbak Dininya. Akhirnya Mbak Dini jalan berduaan dengan temannya. Mbak Dini dan 1 orang temannya sampai di Telaga Biar itu azan maghrib. Tetapi Mbak Dini tetap melanjutkan perjalanan karena waktu sudah gelap dan Mbak Dini di situ tidak membawa alat penerangan sama sekali. Akhirnya di depan Mbak Dini ada 2 orang pendaki yang bawa senter. Mbak Dini dan 1 orang temannya mencoba untuk ngejar 2 pendaki tersebut. Tetapi yang diherankan oleh Mbak Dini, 2 pendaki ini tidak madep ke belakang sama sekali dan tidak negur sama sekali. Di situ Mbak Dini langsung kebingungan. Akhirnya Mbak Dini tidak memikirkan yang aneh-aneh. Mbak Dini dan 1 orang temannya tetap mengikuti 2 pendaki ini. Tetapi yang diherankan, Mbak Dini dan 1 orang temannya ini kayak ngerasa diajak muter-muter dan gak nyampe-nyampe di pos Simaksi. Akhirnya Mbak Dini merasa, kok kita jalannya di sini-sini aja ya. Dan Mbak Dini merasa saat dia nanjak tadi, dia nggak lewatin jalan yang dilewatin saat ini. Dalam hati Mbak Dini ngomong, perasaan jauh banget dan lama ya. Singkat cerita, nggak lama tiba-tiba ada senter yang nyala dari pos. Diperhatiin oleh Mbak Dini dan ternyata itu temannya Mbak Dini. Akhirnya Mbak Dini dan 1 orang temannya langsunglah menuju ke pos tersebut. Tetapi yang anehnya di sini, 2 orang yang tadi Mbak Dini dan temannya ikutin itu tidak ada, atau mungkin udah jalan duluan. Akhirnya Mbak Dini melanjutkan perjalanan menuju ke pos Simaksi. Dan yang anehnya lagi, di tengah perjalanan Mbak Dini tidak melihat sama sekali 2 orang yang tadi dia ikuti. Pas sudah sampai di pos Simaksi, akhirnya Mbak Dini dan teman-temannya langsung cerita-cerita kejadian di atas. Dan ada gue yang cerita, waktu kita turun dari puncak pas maghrib itu, pundak gue berat banget pas kita lewatin pohon tumbang itu. Dan nggak lama, kupingku dengar suara berisik banget, kayak orang ngomong di pasar gitu. Padahal di situ nggak ada orang sama sekali selain kita. Dan salah satu anggota Mbak Dini ada yang cerita, pas malam itu gue dengar suara cewek ketawa kencang banget. Padahal di situ keadaannya lagi hening dan nggak ada yang ngomong sama sekali. Tetapi suara cewek ini jelas banget, dia ketawa. Siapakah orang yang ketawa itu? Entah. Dan yang terakhir ini, temennya ada yang cerita, pas semalam gue nangis tiba-tiba itu, jadi gue ngeliat ada orang lagi duduk. Pas gue liat ke situ lagi, tiba-tiba orang itu udah hilang. Di situ makanya gue langsung nangis. Setelah Mbak Dini dan teman-temannya selesai cerita, langsunglah Mbak Dini dan teman-temannya pulang menuju ke rumah masing-masing.
dan cerita mistis dari Mbak Dini sampai di sini. Hal-hal yang bisa diambil dari pengalaman mistis Mbak Dini yaitu: 1. Saat maghrib tiba, cobalah kita istirahat sejenak dan tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan terus. Setelah maghrib selesai, barulah kita lanjut perjalanan. Yang kedua, jangan bengong. Yang ketiga, jangan pernah kalian nyentel ke area sembarangan. Bisa jadi kalian mengganggu penghuni yang ada di situ. Dan yang paling terakhir, jangan sampai pisah dengan rombongan kalian saat malam tiba. Bisa jadi kalian disesatkan entah kemana tujuannya. Untuk cerita mistis kali ini sampai di sini dulu. Gue Zulham Adam, pamit dari hadapan kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.